Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian hari ini khusus kelas 9 Madrasah Sanawiyah Nurul Falah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap di rumah, semangat untuk belajar, jaga jarak, hindarkan dari kerumunan, selalu bersih, dan selalu memakai masker. Walau kita belajar masih dipisahkan dengan jarak. Mari kita mulai melanjutkan materi yang lalu, yaitu tentang magnet. Sebelumnya terlebih dahulu kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kita melanjutkan teori magnet yang lalu, teori dasar kemagnetan. Medan magnet bumi sangat bermanfaat untuk migrasi hewan-hewan yang digunakan sebagai petunjuk arah. Selain itu, manfaat medan magnet bumi juga bermanfaat sebagai pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Nah, apakah kemagnetan bumi? Apa itu magnet? Pada sub ini kalian akan mempelajari tentang kemagnetan. Kalau kalian perhatikan di sini, untuk mengenali sifat daripada magnet, yang pertama magnet batang. Magnet batang, jadi berbentuknya seperti batang. Yang kedua, potongan kertas, kelereng, sendok, jarum, kawat, dan kawat tembaga. Nah, dekatkan magnet batang pada benda-benda tersebut. Terus kita amati keadaan benda saat didekatkan magnet batang. Setelah itu, barulah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Benda apa yang tertarik dan ditolak oleh magnet? Adakah benda yang tidak memberikan reaksi terhadap magnet? Mengapa reaksi tiap-tiap benda berbeda saat didekati? Nah, ini yang akan menjadi wacana kita selanjutnya. Nah, berdasarkan seperti tadi yang di atas, kalian telah mengetahui sifat dasar magnet, yaitu mampu menarik benda yang bersifat magnetik karena terdapat gaya magnetik. Untuk mengetahui konsep gaya magnetik secara lebih dalam, kita simak satu konsep gaya magnet. Magnet pertama kali ditemukan di alam berupa batu yang disebut namanya lodestone. Magnet juga dapat dibuat sesuai kebutuhan manusia. Jenis magnet ada dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet buatan memiliki bentuk bermacam-macam. Magnet pertama kali, konsep gaya magnet. Magnet alam dan magnet buatan sama-sama memiliki sifat mampu menarik bahan-bahan magnetik seperti besi. Apakah semua logam mampu ditarik magnet? Untuk mengetahuinya, kita simak uraian sebagai berikut. A. Sifat magnet bahan. Benda-benda atau bahan-bahan magnetik dikelompokkan menjadi bahan ferromagnetik, bahan paramagnetik, dan bahan diamagnetik. Yang pertama, bahan ferromagnetik. Benda-benda atau bahan-bahan yang sangat mudah dipengaruhi oleh magnet dan dibuat magnet disebut namanya bahan ferromagnetik. Bahan ferromagnetik dapat berupa logam menurut magnet disebut bahan ferromagnetik. Jadi bahan ferromagnetik dapat berupa logam murni maupun campuran. Contoh logam murni yang bersifat ferromagnetik yaitu besi, baja, nikel, dan kobalt.
Adapun logam campuran yang termasuk bahan ferromagnetik yaitu baja, kobait, baja nikel, aluminium, nikel kobalt, alniko, besi nikel, vermalloy, dan besi nikel kobait atau verminval. Yang dua, bahan paramagnetik. Bahan paramagnetik dapat dipengaruhi oleh magnet tetapi tidak dapat dibuat menjadi magnet buatan. Contoh bahan paramagnetik yaitu mangan, platina, aluminium, magnesium, timah, oksigen, dan udara. Yang ketiga, bahan diamagnetik. Benda-benda atau bahan-bahan yang sukar sekali dipengaruhi oleh magnet dinamakan bahan diamagnetik. Apabila benda diamagnetik diletakkan di udara atau di ruang hampa udara, bahan diamagnetik akan ditolak oleh magnet meskipun dengan gaya tolak yang sangat kecil. Contoh, bahan diamagnetik yaitu bismut, antimon, seng murni, raksa, timbal, perak, emas, air, fosfor, dan tembaga. Cara membuat magnet. Magnet dapat diperoleh secara langsung dari alam maupun dibuat oleh manusia. Magnet yang ditemukan di alam dinamakan magnet alam. Adapun magnet yang dibuat oleh manusia dinamakan magnet buatan. Magnet dapat dibuat dengan 3 cara, yang menggosok induksi, yaitu menggosok induksi, dan mengaliri dengan arus listrik searah. Kita perhatikan gambar di samping. Digosok-gosok, yaitu SU, selatan dan utara. Yang pertama, menggosok bahan ferromagnetik dengan magnet. Gosokkan magnet ke bahan ferromagnetik dengan arah konstan. Bagian benda yang terakhir digosok akan mempunyai kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penggosok. Jadi gambar samping ya. Yang kedua, menginduksi bahan ferromagnetik. Jelas apa jenis kedua dari magnet buatan, yaitu magnet induksi. Cara membuat magnet induksi yaitu dengan mendekatkan sebuah magnet pada bahan ferromagnetik atau dengan kata lain mengimbas bahan ferromagnetik menggunakan magnet. Bahan yang didekati magnet tersebut akan menjadi magnet. Tingkat kekuatan magnet dari benda ini dipengaruhi oleh jarak magnet penginduksi. Selain itu, kekuatan kemagnetan dari magnet penginduksi juga sangat mempengaruhi kualitas magnet induksi yang dihasilkan. Kutub magnet hasil induksi memiliki urutan yang sama dengan magnet penginduksi. Kita perhatikan gambar 63 di samping. Nah, sekarang yang ketiga, mengaliri bahan ferromagnetik dengan listrik DC. Magnet dapat dibuat dari arus listrik DC yang dialirkan melalui kawat yang dililitkan pada bahan ferromagnetik. Magnet jenis ini dinamakan elektromagnet. Arah kutub magnet pada elektromagnet dapat ditentukan menggunakan kaidah genggaman tangan kanan. Atur genggaman tangan kananmu agar arah arus listrik sesuai dengan arah genggaman keempat jari kanan. Adapun arah yang ditunjuk ibu jari merupakan kutub utara elektromagnetik. Kita perhatikan gambar di samping. Hanya ada baterai, ada paku, dililit. Yang C, penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari. Elektromagnetik sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Elektromagnet dapat kalian temukan pada bel listrik. Di sekolahmu juga ada ya. Saklar elektromagnetik dan telepon kabel. 1. Bel listrik. Bel listrik terdiri atas 2 bagian utama, yaitu elektromagnet dan pemutus arus, interruptor. Jadi perhatikan gambar 6, 5,
Prinsip kerja bel listrik dijelaskan sebagai berikut. Ketika saklar bel ditekan, arus listrik dari baterai mengalir ke interruptor pegas baja lalu menuju kumparan inti besi menjadi magnet listrik. Lalu menarik jangkar besi beserta pegas baja sehingga pemukul mengenal bel dan berbunyi. Ketika jangkar besi beserta pegas baja ditarik oleh elektromagnet, kontak interruptor terputus sehingga secara otomatis arus listrik dari baterai terputus karena kumparan tidak dialiri arus listrik. Inti besi kehilangan sifat magnetiknya dan tidak mampu lagi menarik jangkar besi. Hal itu menyebabkan jangkar kembali ke kedudukan semula dan arus listrik tersambung kembali. Demikian siklus tersebut terjadi terus-menerus. 2. Saklar elektromagnetik. Dalam rangkaian elektronik dan rangkaian listrik, saklar atau switch berfungsi sebagai pemutus dan penghubung arus listrik. Ketika kondisi saklar off atau overclock, maka arus listrik yang tadinya mengalir melalui saklar akan terputus. Demikian juga sebaliknya, pada saat kondisi saklar on, close circuit, maka arus listrik akan kembali mengalir melewati saklar tersebut. D. Cara menghilangkan sifat kemagnetan bahan. Benda-benda ferromagnetik ada yang mudah dan sukar dibuat magnet. Besi mudah dibuat magnet, tetapi sifat kemagnetannya mudah hilang. Baja sulit dibuat magnet, tetapi sifat kemagnetannya sulit dihilangkan dan bisa menjadi magnet tetap. Magnet tetap dapat dihilangkan sifat kemagnetannya. Adapun menghilangkan sifat kemagnetan dapat dilakukan dengan cara memukul-mukul magnet dengan benda yang keras, menjatuhkan magnet berulang-ulang, membakar magnet, dan mengaliri magnet dengan arus bolak-balik. E. Medan magnet. Kalian telah mengetahui sebelumnya bahwa serbuk besi paling banyak menempel pada ujung-ujung magnet atau kutub-kutub magnet. Hal ini membuktikan bahwa gaya magnet terbesar berada di kutub-kutub magnet. Nah, tahukah kalian bahwa mengapa paku-paku kecil tidak tertarik magnet ketika berada jauh dari kutub-kutub magnet? Hal ini disebabkan paku-paku kecil berada di luar medan magnet sehingga tidak mengalami gaya magnet, atau gaya magnet yang dialami sangat kecil sehingga tidak mampu menarik paku-paku kecil ke magnet. Daerah ini, daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnet disebut medan magnet. Bagaimanakah pola medan magnet? Nah, kita temukan jawabannya dengan melakukan kegiatan di bawah. Pola medan magnet, tujuan, praktek, alat dan bahan, cara kerja, dan lakukan kita percobaan. Mudah-mudahan kalian punya bahannya ya di rumah. Selanjutnya dan hasil prakteknya serta pertanyaan, diskusi, dan unjuk kreativitas. Berdasarkan percobaan tersebut, kalian telah mengetahui pola garis yang gaya di sekitar magnet. Garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Semakin rapat garis gaya magnet, maka kekuatan medan magnet semakin besar. Dari hasil percobaan ditemukan bahwa garis gaya magnet paling rapat berada di kutub-kutub magnet. Dengan demikian, medan magnet terbesar berada di kutub-kutub magnet. Kekuatan medan magnet inilah yang menentukan besarnya gaya tarik magnet terhadap benda-benda logam lainnya. F. Induksi magnet. Medan magnet digambarkan dengan adanya garis gaya magnet.
Pemahaman yang benar mengenai arah garis gaya pada kawat berarus sangat penting. Oleh karena itu dibuat suatu kaidah penentuan garis gaya magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus listrik. Kaidah ini dikenal sebagai kaidah genggaman tangan kanan. Perhatikan gambar di samping nih, 69. Kaidah genggaman tangan kanan ini menjelaskan bahwa menghubungkan arah arus dengan arah garis gaya magnet yang dihasilkan berdasarkan kaidah ini, arah ibu jari sebagai arah arus, sedangkan arah genggaman keempat jari lain merupakan arah garis gaya magnet. 2. Teori kemagnetan bumi. Bumi dapat dianggap sebagai magnet yang sangat besar. Bumi memiliki kutub-kutub kemagnetan bumi. Kutub kemagnetan bumi ini mengakibatkan jarum kompas berarah ke utara dan selatan. Kutub utara bumi berdekatan dengan kutub selatan kemagnetan bumi, dan kutub selatan bumi berdekatan dengan kutub utara kemagnetan bumi. Namun, letak kutub kemagnetan bumi tidak berimpit dengan kutub bumi sehingga mengakibatkan penunjuk arah jarum kompas tidak tepat menuju kutub-kutub bumi. Dengan demikian akan terbentuklah sudut deklinasi, yaitu sudut yang dibentuk oleh jarum kompas dengan arah utara dan selatan bumi. Ada dua sudut deklinasi, yaitu deklinasi positif terjadi jika kutub utara magnet menyimpang ke timur, dan deklinasi negatif terjadi jika kutub utara magnet menyimpang ke barat. Selain terbentuk sudut deklinasi, juga akan terbentuk sudut inklinasi. Sudut inklinasi adalah sudut yang berbentuk dari penyimpangan magnet terhadap arah barat dan timur geografis. Sudut inklinasi juga ada dua, yaitu inklinasi positif terjadi jika kutub utara magnet menyimpang ke bawah, dan sudut inklinasi negatif terjadi jika kutub utara magnet menyimpang ke atas. Kalian perhatikan gambar 6-10, sudut deklinasi antara kutub utara bumi dengan kutub selatan kemagnetan bumi. Nah, sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan ketiga, yaitu gaya Lorentz, ya. Masih berbicara tentang kemagnetan. Nah, mudah-mudahan kalian dapat menyimak, diulang lagi, sehingga kalian dapat memahami materi kita lanjutan kali ini. Mudah-mudahan sampai nanti masalah magnet kita tuntas, kita belajar terus, tidak menyerah, karena juga kita sebentar lagi, 1 bulan ke depan, kita akan menghadapi ujian semester ganjil. Sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini melalui PJJ-nya, kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, wabillahi taufiq wal hidayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.